Lihat nih, Koko dibeli sama mama kotak bekal baru loh. Celo dibeliin sama papa. Kerenan juga punya Koko. Anak aja, Lucuan juga punya Celo. Timbal mate. Ya udah langsung aja kita tunjukin gimana. Oke, pertama giliran aku nih guys, aku mau buka kardusnya dulu. Wah, ternyata masih ada plastiknya guys. Ayo kita lepas, ternyata kita dapat stiker alfabet juga. Dan ini dia kotak bekal Dino baru aku. Aku penasaran bagian dalamnya kayak gimana ya. Ini pakem banget sih. Wah, ternyata ada 3 sekat gitu. Terus bisa diangkat. Tuh, silikon penutup di atasnya juga bisa dicopot. Nah, ini yang jagain supaya nggak tumpah. Terus kita juga dapat sendok dan garpu plastik. Sekarang aku mau tambah stiker di bagian belakang kotak bekal aku. Aku bakal susun hurufnya buat bikin nama aku. ELLIOT. Elliot. Tada! Oke, gantian Celo buka kotak bekal baru. Lihat deh guys, Celo mau copotin dulu plastik segel pembungkusnya. Ayo kita buka buat lihat bagian dalam kotak bekalnya. Materialnya stainless gitu, jadi makanan bisa hangat lebih lama. Ini juga bisa dibuka ya guys. Di sebelahnya ada sendok gitu, praktis banget gak sih? Gagangnya tinggal dilulusin, terus penyangganya tinggal diketengahin biar pakem dan gak goyang-goyang. Selesai. So, gimana guys? Kalian lebih suka kotak bekal aku? Atau kotak bekal Celo? Komen. Celo spill semua kotak pensilnya dong please, semoga dibaca. Jadi ini semua adalah kotak pensil yang Celo punya. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Nonton videonya sampai habis, soalnya Celo bakal review satu-satu. Let's go. Pertama, yuk kita hitung dulu ada berapa banyak kotak pensil Celo. Sebenarnya Celo sendiri juga nggak tahu sih totalnya ada berapa. Jadi mari kita hitung sama-sama. Ini modelnya sama ya guys, cuma beda gambar aja. Tombol yang ini buat selutar, 2 tombol ini untuk taruh penghapus. Kalau mau buka kotak pensilnya, passwordnya di sini. Kita putar aja sampai akarnya sesuai guys. Habis itu tekan tombol ini. Tuh, kebuka deh. Kalau tombol ini buat memudahkan ambil pen atau pensil. Bagian belakangnya sama ya guys, harus ditekan dulu baru bisa kebuka. Ada tabel berkalian sama papan tulis mini. Terus ada kalendernya juga. Lanjut. Tombol ini buat keluarin gunting. Tombol ini untuk selutan. Yang ini selotip guys. Dan tombol ini buat taruh penghapus. Dalamnya kayak gini. Kalau tombol ini digeser bakal keluar penggaris. Bedanya yang di Do ada bagian belakang, yang My Melody nggak ada. Oke, Smiggle. Tombol ini untuk selutan. Yang ini untuk penghapus. Kalau tombol ini ditekan, kalkulatornya bakal keluar guys. Ini buat ambil kalau nggak mau buka kotak pensil. Dan bagian belakangnya kayak gini guys. Lanjut. Tombol ini untuk selutan. Bagian dalamnya begini guys, ada kalkulator yang bisa diputar ke arah depan. Kayaknya durasinya nggak cukup deh buat review semua kotak pensilnya. Lanjut part 2. Kalau kalian paling suka yang mana guys? Komen. Dengar-dengar ketua OSIS sama Tifa pacaran ya? Mereka deket banget soalnya. Snow. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Dan kau sudah ada yang punya. Ku tetap menunggu. Tungguin siapa? Tifa pacar kamu kan? Apaan, orang kita sepupu? Jadi? Kenapa? Kamu mau jadi pacar aku? Elliot, Ih, nggak mau ah, malu Cia. ayolah. Asal dulu tuh, lu gas, gua gas. Kok bawa-bawa gua? Belakangan ini mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda Sultana. Hmm, Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. next. Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake, kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harganya mencapai $1,3 juta atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Pirate's Fantasy Cake, kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karya chef di Mutu Kumar Asing pada tahun 2012 ini dihargai sekitar $35 juta atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar $75 juta atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar Sultana nggak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi.
Sayang, Asu tanah. Tifa, kamu sepupunya Snow kan? Kamu tahu nggak kira-kira si Snow sukanya apa? Juliet, kenapa kamu malah nanya sama Tifa sih? Emangnya kenapa, Mimi? Mata kamu udah picek apa? Dilihat-lihat pengalaman Tifa soal cowok itu nol, beda sama Mimi. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang selalu dikelilingi sama cowok-cowok? Hasil buru-buru, laler paling nyoh yang ngeruburin lo. Tifa, di dunia ini mana ada sih cowok yang mau sama cewek barbar kayak lo? Gua mau. Nah, panjang umur tuh, datang orangnya. Snow, ini buat kamu. makasih ya. Hah? Tuh kulkas rongsokan bisa senyum. Merinding gua. Gak mungkin. Halo Bi, cepat angkat jemuran, bentar lagi pasti hujan. Oke, sekarang aku mau unboxing nih. Pertama langsung robek aja plastik kemasannya. Bentuknya rumah gitu guys. Lanjut aku mau lepasin segelnya nih. Udah ada bisa nebak belum kira-kira isinya apa? Dan yap, ini namanya Hirono guys. Ini edisi yang dia lagi pakai baju beruang gitu. Dia bawa obor di tangannya. Tuh, sekarang aku mau pasang gantungan. Ini tuh punya aku pribadi ya guys. Dan ini dia penampakan detailnya. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Lucu banget, mirip lo sama kamu. Semoga kamu suka ya, Snow. Suka kok. Tapi aku lebih suka sama yang ngasih. Ih, Mimi sebel. Tipe cowok kamu yang romantis kayak Aska ya? Salah, Atau yang bad boy vibes kayak Vian? salah, Oh, yang atletis kayak Lex ya? salah. Ini salah itu salah. Jadi kamu mau yang gimana? Q, mau kemana cantik? Hah? Aku mau nanya nih, kamu punya gergaji nggak? Enggak. Kalau nomor WA, ada dong. Ya apaan sih? Gak jelas deh. Jangan kabur dulu manis. Amit-amit deh. Jangan sampai nanti Mimi digodain juga. Ih, geli banget sumpah. Tapi Mimi harus lewat jalanan ini. Mau gimana lagi? Terpaksa deh. Emangnya Mimi kurang cantik ya? Asal kamu tahu ya, Mimi itu bunga sekolahan yang selalu dipuja para pria-pria tampan. Aku aja deh, sebenarnya kamu pengen minta nomor handphone Mimi kan? Cuma kamu malu-malu aja, saking Mimi terlalu cantik kan? Mana sini HP kamu? Tolong. Catat dulu kan nomor handphone Mimi. Aska Arkadia, Betul, Pak. saya lihat kamu yang melamar jadi manajer ya di sini. Tapi ijazah kamu coba lulusan SMA. Emangnya kalau boleh tahu pengalaman kerja kamu sebelumnya apa sampai kamu berani mengambil posisi setinggi ini? Tentu saja pengalaman kerja saya banyak, Pak. Salah satunya pada saya banggakan, saya pernah mengisi posisi untuk menjadi subjek eksperimen sosial, Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat ahli dalam hal psikologis, khususnya menilai karakter pribadi seseorang yang pelit. Apabila orang tersebut memiliki hati dermawan dan suka berbagi, biasanya saya akan memberikan validasi berupa pujian, tak lupa mentransfer doa, semoga semakin dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Saya nggak nyangka mulia sekali kamu Aska. Tapi maaf. Dan juga saya pernah menjadi pakar profesional dalam bidang lalu lintas, Pak. Job desk saya adalah mengatur semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 agar tertata rapi, dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman terkendali. Wah, keren juga. Tapi, Satu lagi, Pak, saya punya side tap juga, freelancer sih, hobi soalnya. Saya terjun dalam bidang kuliner entertainment, tepatnya divisi musik. kamu punya bakat seni juga. Betul, Pak, saya bertanggung jawab untuk memastikan para pelanggan kafe maupun restoran selalu merasa terhibur dan tidak kesepian. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa memang saya butuh orang seperti kamu. Selamat, kamu diterima Aska. Terima kasih, Pak. Snow, gue mau ngomong. Apa lo? Ada satu teman sekelas Celo yang bisa gue bilang jenius. Kayaknya dia gak cocok udah jadi murid kelas 1. Cewek apa cowok? Cowok. Nih. Hah, nilainya aja lebih rendah dari Celo. Lihat yang teliti. Dia tuh sengaja kosongin atau salahin jawaban ya? Iya, biar Celo menang kayaknya. Lo kebaca kan patternnya? Siapa tuh, Bu? Pasti Axel ya? Jadi selama ini Axel selalu ngalah sama Celo. Dasar bocil, nguping aja. Jadi untuk mengembangkan potensi dia, apa nggak sebaiknya dia pindah kelas aja, Snow? Maksud lo pindah naik kelas gitu? Boleh-boleh aja sih selama dia kompeten. Besok kita coba tes dia. Oke, besok lo bareng Vian ya, soalnya gue ada urusan. Baik, kita mulai ya. Axel North. Kalau kamu salah menjawab satu saja pertanyaan dari saya, kamu akan tetap tinggal di kelas 1. Paham? Penemu listrik pertama, Michael Faraday. 8 log 4 ditambah 27 log 1/9. No, Obat untuk mencegah bakteri. antibiotic. Snow, kayaknya si Axel udah bisa duduk di kelas 3 deh. Peter banget anaknya. Ntar dulu, gantian giliran gua. Kalau dibuka berbulu, berbatang, dan ada bijinya. Hah? Jagung. Bentuknya panjang dan sering dihisap. Hah? Sedotan.
Pas masuk keras dan kering, pas keluar lembek dan basah. Boy lah. Permen karet. Snow, saya langsung naik ke kelas 6 dah. Gue sendiri aja sadap tiga-tiganya tadi. Saya nggak mau pak, saya mau sekolah sama Celu. Mendingan kamu pindah kemas aja.